Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali kita dapat bertemu pada hari ini dalam tayangan video YouTube yang dibagikan sebagai ibadah online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kita secara online kembali. Namun sebelum kita mulai, mari kita mau mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita mempersiapkan pikiran kita mau kita arahkan kepada Tuhan, sehingga kita boleh betul-betul dapat berkat melalui ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam satu nama yang menjadi jawaban bagi kami, nama yang menjamin keselamatan bagi kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali akan melaksanakan ibadah kami. Berkati ibadah kami secara online pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang berkarya, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman Tuhan, baik melalui doa-doa yang kami naikkan. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat damai sejahtera, sukacita melalui ibadah kami pada hari ini, dan kami mendapatkan berkat kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan dalam masa-masa sukar sulit seperti saat sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan melawat dengan hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, segala intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami di saat kami beribadah pada hari ini, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Berikan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, malaikat Allah yang kudus magrem bentengi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, di mana hari ini adalah minggu pertama di bulan yang ke-8, dan kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau tetap menaruh harapan kami di dalam-Mu Yesus, karena Tuhan yang membebaskan kami. Haleluya Yesus.
memuji-Mu pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga.
Yesus yang paling utama dan terutama di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terutama saat sekarang ini Tuhan, kami tidak tahu wabah ini akan berakhir kapan Tuhan. Tapi satu hal kami mau percaya, kami mau menaruh harapan kami di dalam-Mu. Kami mau menaruh iman kami di dalam-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana kami dilahirkan dan dibesarkan Tuhan. Jadikanlah kami berkat bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat semuanya Tuhan, buat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami mau menaruh kasih itu, kami mau menaruh segala sesuatu kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ajarkan kami untuk membagikannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya nama Yesus ditinggikan. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami yang mendengar dan menyaksikan tayangan channel ini Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan Yesus diubahkan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi seturut dan yang seperti Tuhan mau dan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua diberkati melalui pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama, melalui tayangan YouTube yang dibagikan pada pagi hari dalam ibadah online kita. Amin. Baik, setelah kita memuji menyembah Tuhan, saatnya kita kembali mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada hari ini yang menguatkan kita, yang menghibur kita, bahkan yang menuntun kita, membawa kita untuk hidup terus di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan lawatan Tuhan yang menyentuh hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Dan pada saat kesempatan yang indah pada hari ini, kami juga rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hikmat yang dari surga sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami orang melihat nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dan nama Tuhan dikenal. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati, sekali lagi mengurapi. Dan hamba berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja. Dan hamba akan menyampaikan, Tuhan tolong ambil alih dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi, melingkupi hamba, sehingga yang disampaikan itu berasal daripada isi hati Tuhan, bukan dari pemikiran secara pribadi hamba, tapi semua dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Segala intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bila kuasa Tuhan bekerja pada saat kami belajar firman Tuhan saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, langsung saja kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab atau di Alkitabnya.
Saya akan bacakan dalam dua versi Alkitab. Alkitab sehari-hari yang biasa kita pakai dan Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Yang pertama yang sehari-hari, saya buka dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, dalam bahasa masa kininya, saya akan bacakan kembali dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kalian adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit, tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu, supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Begitu juga terangmu harus bersinar. Tadi kan bercahaya, ini katakan bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu di surga. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita belajari bersama-sama pada hari ini adalah jadilah terang. Katakan pada kiri kanan Bapak Ibu sekalian, kamu harus menjadi terang. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan kamu adalah terang. Orang percaya itu saudara dan saya secara positif kita berfungsi sebagai penerang. Bagi siapa? Bagi dunia yang gelap ini. Karena dikatakan bahwa orang percaya itu memiliki Kristus di dalam dirinya yang adalah terang dunia ini. Yohanes 8 ayat 12. Dan terang Kristus yang ada di dalam saudara dan saya, dalam kita semua itu haruslah bercahaya untuk semua orang yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, saya, kita semua. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah terang dimanapun Bapak Ibu berada. Jadilah terang bagi lingkungan Bapak Ibu. Jadilah terang di dunia ini. Mengapa? Karena kalau kita melihat saat ini, kejahatan itu semakin meningkat. Tindakan amoral menjadi sesuatu yang biasa kayaknya, sesuatu yang lumrah. Bahkan dikatakan gaya hidup seks bebas dan pornografi yang kian marak, yang tidak lagi menunjukkan nilai-nilai kehidupan sebagai orang Kristen, nilai-nilai kehidupan sebagai orang Asia. Ini luar biasa, saudara. Ini menandakan bahwa dunia ini yang semakin gelap dan membutuhkan terang. Siapa terang itu? Yaitu saudara dan saya yang adalah terang Kristus yang ada dalam diri kita. Kita harus percaya menerangi dunia yang gelap ini. Saya pernah satu waktu itu pas, kalau nggak salah saya dengan istri pas berada di Times Square. Times Square itu di New York City pada saat itu. Itu di tempat yang biasa setiap akhir tahun itu kan tutup tahun dan buka tahun itu kan di Times Square itu kan dipenuhi dengan kembang api yang begitu banyak. Nah, waktu itu saya dengan istri dengan beberapa teman, kami extend waktu ikut tur dari kantor didapat pencapaian itu reward, kemudian kami extend. Kami nginapnya di hotel itu dekat dengan Times Square. Sangat dekat. Nah, waktu kami datang, kemudian kami keluar setelah dari hotel, kami jalan, saya dan istri itu kaget. Istri saya langsung nyolek saya, "Hani, kenapa? Lihat tuh, lihat."
ternyata bukan hanya dikatakan di situ, bukan hanya yang saya lihat di situ dengan istri saya, bukan hanya gaya seks bebas yang luar biasa yang seperti ini karena secara terang-terangan terjadi. Tetapi saat itu mungkin kita sudah terbiasa melihat mungkin orang melakukan tindakan amoral, istilahnya bukan seks bebas, maksudnya tindakan amoral itu antara laki dan perempuan itu mungkin udah biasa, nggak heran. Tapi yang bikin saya kaget di sini adalah di situ laki dengan laki, maaf mengatakan mereka berciuman, berpelukan. Bayangkan ini terjadi, bukankah ini suatu kejahatan yang semakin meningkat terjadi, tindakan amoral yang menjadi sesuatu yang biasa sepertinya. Kalau wanita dengan pria, mungkin itu udah kita nggak heran lah. Itu mungkin gaya hidup barat ya, gaya orang bule, menunjukkan kasihnya mereka, cintanya mereka seperti itu. Tetapi ini laki dengan laki, saudara bayangkan. Dan bagi mereka ini sesuatu yang biasa. Nah, saya mau katakan bahwa gaya hidup ini tidak lagi menunjukkan nilai-nilai kita sebagai orang Asia. Jangan gaya itu kita bawa ke dalam nilai-nilai kita sebagai orang Asia ini hidup nih. Jangan kita bawa dalam kehidupan kita. Ini nggak benar. Nah, tidak hanya itu, dikatakan bahwa kekerasan juga itu terjadi di mana-mana. Keserakahan, ketamakan, kecurangan, kelicikan, itu sepertinya menjadi warna tersendiri dalam hidup ini. Menjadi warna tersendiri. Bagaimana kita melihat keluarga-keluarga hancur berantakan, perselingkuhan menggantikan yang namanya kesetiaan. Nah, sesungguhnya kita tahu, saudara, Bapak Ibu sudah tahu bahwa dunia ini gelap. Dunia ini sedang berada dalam kegelapan, dan dunia ini membutuhkan terang. Keluarga hancur berantakan, perselingkuhan menggantikan kesetiaan. Ini bahwa dunia ini menandakan bahwa dunia ini sudah gelap. Dan dunia ini membutuhkan yang namanya terang, bukan yang lain. Nah, fungsi kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi apa? Menjadi harapan bagi dunia ini, untuk membuat dunia kita ini untuk menjadi lebih baik melalui kita. Itu harus dimulai terlebih dahulu dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saya, dari kita semua. Jangan menunggu yang lain. Makanya melalui firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, di dalam pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16, ini berbicara tentang terang dunia. Makanya judulnya jadilah terang. Bapak Ibu harus menjadi terang. Sama-sama dengan saya katakan, aku harus menjadi terang. 3, 2, 1. Aku harus menjadi terang. Sekali lagi dengan keras. 3, 2, 1. Aku harus menjadi terang. Yang pertama, terang itu diam, tidak bersuara. Terang itu diam, tidak bersuara. Yang berarti apa? Bahwa terang itu hanya bercahaya. Dia tidak ngomong, tapi dia hanya bercahaya. Nah, untuk menjadi terang, maka kita sebagai orang percaya, kita tidak membutuhkan, kita tidak memerlukan yang namanya spanduk-spanduk. Kita tidak perlu mengumumkan bahwa diri kita adalah terang. Tidak perlu. Melainkan untuk kita menjadi terang, kita hanya perlu bercahaya. Kita hanya perlu bercahaya. Jadi yang pertama di sini bukan seberapa keras suara kita berkoar-koar bahwa kita adalah terang, tetapi seberapa terangkah hidup kita memancarkan kasih Kristus melalui tindakan dan perbuatan kasih yang kita lakukan kepada semua orang, kepada sesama kita, kepada lingkungan di mana kita berada, tempat kita bekerja, bahkan dikatakan terhadap saudara-saudara seiman kita di dalam lingkungan gereja. Seberapa terang kita memancarkan kasih Kristus melalui tindakan perbuatan kita. Seberapa terang? Itu yang paling terpenting. Gak perlu berkoar-koar keras-keras dengan suara yang nyaring. Gak perlu mengatakan, aku adalah terang Kristus, aku adalah terang yang membawa terang bagi kegelapan dunia ini. Gak perlu. Tapi dia hanya memancarkan cahaya, yaitu apa? Kasih Kristus melalui tindakan dan perbuatan kasih yang nyata yang kita lakukan kepada semua orang. Yang kedua, bukan seberapa banyak kata-kata yang kita keluarkan, bukan banyak
yang kita ucapkan, tetapi berapa banyakkah dampak-dampak positif yang telah kita buat bagi dunia ini, bahkan bagi lingkungan kita saat ini. Dampak-dampak positif itu yang paling penting, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terang itu tidak bersuara, melainkan dikatakan bercahaya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa terang itu memberikan petunjuk, atau terang itu memberikan arah. Pada tahun kira-kira tahun 2007, saya dengan istri melakukan perjalanan ke Jakarta. Kami menggunakan roda 4 mobil. Saat itu saya pakai mobil, saya nyetir, istri saya itu sebagai navigator. Artinya istri saya sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan. Jalan mana yang harus dilalui, jalan mana yang harus dilewati, jalan mana yang harus kita masuki. Agar apa? Perjalanan saya dari Bali sampai ke Jakarta tiba tepat waktu sesuai dengan arah yang ditunjukkan. Kalau melenceng, nggak sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, jadi penunjuk arah itu kami tidak hanya melihat yang di jalan, biasanya kan ada pelang-pelang warna hijau itu harus tulisan putih. Biru apa hijau tuh? Biru kalau masalah ya. Tulisan putih, kemudian menunjukkan arah kemana arah kita harus masuk, kemana kota yang mana kita lewatin. Nah, istri saya lihat dari peta. Kami lihat peta. Tidak hanya melihat petunjuk arah, tapi melihat peta juga. Karena kalau malam hari, dalam perjalanan waktu malam itu kadang nggak terlalu kelihatan. Kita harus ngerem, baru gas lagi, itu membuang waktu jadinya. Jadi lihat dari peta. Nah, waktu itu mungkin kira-kira jam 1, jam 2 lah, udah menjelang subuh ya. Istri saya mungkin ngantuk, atau mungkin karena gelapnya dalam mobil ini dia nyenter, jadi nggak terlalu jelas. Nah, saat itu di daerah Jawa Tengah, harusnya jalan yang kami lewati adalah belok kanan. Petunjuk itu menunjuk kanan, dari peta itu harus belok arah kanan. Tapi kami lewat jalannya lurus, karena waktu itu kami belum menggunakan yang namanya Google Map itu kan untuk penunjuk arah jalan, enggak. Tapi kami pakai peta. Akhirnya waktu saya tanya istri, dekat lagi nih, pertigaan yang mana ini? Istri saya bilang lurus, masuk. Waktu jalan lurus kencang masuk. Tiba-tiba kira-kira sekitar 20 kilo sampai 25 kilo, perjalanan cukup jauh. Kok jalan udah mulai agak kecil, masuk ke perkampungan. Loh, ini mana arah yang benar? Saya tanya istri saya, ya mungkin salah masuk kita. Pas ada pos polisi, kondisi yang agak kurang nyaman di daerah itu, agak gelap-gelap gitu. Ada pos polisi. Akhirnya bertanya. Waktu saya bertanya, polisi mengatakan harusnya pertigaan itu belok ke kanan, bukan lurus. Jadi Bapak harus balik arah lagi dengan jarak tempuh 20 sampai 25 kilo. Nanti belok kiri. Nah, itu masuk jalan utamanya lagi, Pak. Ini salah arah. Nah, saudara, kami tersesat. Kami salah arah. Tapi saat kami bertanya dengan salah seorang polisi, polisi memberikan petunjuk atau arah yang benar. Akhirnya kami kembali jalan yang benar, akhirnya masuk ke jalur yang benar, tibalah ke tempat tujuan, Jakarta. Dengan tidak lagi mengalami yang namanya arah yang salah, sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, dari hal ini yang ingin disampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua adalah terangnya Tuhan. Sebagai anak-anak terang, kita harus memberikan petunjuk, kita harus memberikan arah. Sama seperti halnya kalau kita melihat mercusuar yang berada di pinggir pantai, ya kan, atau di tepi pantai. Mercusuar ini kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk memberikan arah kepada kapal yang ingin berlabuh, atau kapal yang ingin bersandar di pelabuhan. Nah, tujuan mercusuar ini mengarahkan kapal agar kapal tersebut tidak kandas, atau tidak menabrak karang, atau tidak menabrak pinggiran yang dangkal, sehingga mengakibatkan hal yang fatal bagi kapal tersebut. Jadi mercusuar ini memberikan arah kepada kapal untuk tidak melalui jalur yang ada ini, tetapi mungkin belok kanan atau belok kiri. Kalau dia tetap melawan arah, maka dia akan menabrak karang yang ada. Itu kegunaan mercusuar, memberikan arah kepada kapal, dan dia berada di pinggir atau di tepi pantai. Jadi sebagai orang percaya, saya mau katakan, maka sudah seharusnya kehidupan kita, yaitu kehidupan yang memberikan arah kepada dunia ini,
yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Sehingga melalui kehidupan kita ada banyak orang yang akan berjalan dalam terang kebenaran Kristus. Dan akan ada banyak orang melalui kehidupan kita ini terhindar dari jerat maut dan kebinasaan yang kekal. Itu perlunya saudara. Kita harus menjadi terang. Ingat, kita tidak disebut sebagai, atau kita tidak disebut dengan istilah terang gereja, hanya bercahaya di gereja, tapi kita disebut sebagai terang dunia. Berarti kita harus menerangi dimanapun kita berada. Kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Karena kita adalah terang dunia, maka dikatakan hidup kita harus memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada semua orang. Ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara yang jelas, yaitu memberitakan kabar baik atau membawa kabar baik, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui perbuatan dan tindakan kita yang mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Tindakan perbuatan itu paling penting. Sikap kita, perkataan kita yang mencerminkan Kristus dalam diri kita, inilah yang menjadi terang bagi orang, sehingga orang melihat bahwa ada Kristus di dalam diri kita, sehingga kita adalah seperti Injil yang berjalan. Itu yang paling penting saudara. Dan kita tahu memang bahwa Matius 28 dengan jelas mengatakan 19:20 itu bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Berarti itu suatu perintah. Dan itu sudah turun 2000 tahun lebih yang lalu. Jadi kita nggak nunggu perintah lagi, tapi kita harus laksanakan saat ini. Bukan nunggu perintah lagi. Nggak perlu disuruh-suruh lagi. Tuhan, Pak Pendeta, saya kan tidak mempunyai karunia menginjili. Menginjili itu bukan berbicara tentang karunia. Tapi menginjili berbicara tentang apa? Kemauan, keinginan untuk kita apa? Memberitakan Injil, kabar keselamatan itu. Karena itu adalah tugas kita sebagai terang. Kita harus memberitakan kabar keselamatan itu pada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, agar mereka diterangi jalan mereka dan masuk dalam kekelalan, dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan kita. Ini saudara. Jadi hidup kita harus memberikan petunjuk arah kepada orang-orang di sekitar kita, agar melalui kehidupan kita ini akan ada banyak orang yang berjalan di dalam terangnya Kristus. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, hidupmu harus memberikan petunjuk dan arah. Katakan, hidupmu harus memberikan petunjuk dan arah. Amin. Yang ketiga, atau yang terakhir, terang itu menarik perhatian. Sekali lagi saya mau katakan, terang itu menarik apa saudara? Menarik perhatian. Kalau tempat di mana kita berada menjadi gelap, maka tentunya kita akan segera apa? Mencari tempat yang terang. Betul nggak? Tiba-tiba di lampu ini blek gelap, pasti kan akan mencari tombol untuk menerangi kembali. Artinya apa? Pada dasarnya bahwa setiap kita secara alami pasti kita menginginkan yang namanya terang, bukan gelap. Betul? Pada dasarnya kita suka akan terang daripada gelap. Itu. Jadi terang itu menarik perhatian. Itu sebabnya saat kita mampu dikatakan untuk memancarkan terang Kristus melalui hidup kita, maka akan ada banyak orang-orang yang akan datang kepada kita untuk apa? Untuk dapat mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka juga. Terang itu akan menarik perhatian. Sekali lagi saya mengatakan, menarik perhatian. Saudara, kalau di Bali itu kan setiap tahun bulan Maret itu kan biasanya ada yang namanya Hari Raya Nyepi. Nah, kalau Hari Raya Nyepi itu tidak ada satu lampu pun yang boleh hidup di setiap rumah, di setiap pelosok Pulau Bali. Tidak ada satupun yang boleh hidup. Yang boleh hidup hanya orang yang mempunyai anak bayi baru melahirkan, dan itu pun harus tertutupi, dan lampunya itu sangat kecil, paling mungkin 5 watt 10 watt. Lampu yang warna kuning, hanya itu diperbolehkan. Selebihnya nggak boleh, harus mati. Bahkan beberapa tahun ini televisi pun channelnya itu diputus, nggak boleh. Jadi nggak bisa nonton televisi pun nggak bisa. Jadi paling orang siap-siap download film-film, taruh di flash disk, atau orang beli kaset untuk apa? Nonton nanti melalui apa? Video. Nah, nonton itu aja, paling itu aja. Tapi kalau siaran televisi nggak ada, putus sama sekali. Tidak ada satupun. Diputus beberapa tahun ini. Kenapa? Agar
agar tidak memancarkan cahaya terang itu. Nah, dikatakan tadi pada dasarnya kan kita pasti ingin mencari terang kan. Nah, tapi ini betul-betul bukan terang tapi gelap, dibikin gelap. Nah, tapi terang itu menarik perhatian. Satu kali waktu hari raya Nyepi 3 tahun yang lalu di lingkungan perumahan saya, itu di depan rumah saya ada rumah, kemudian samping rumah depan saya itu ada rumah lagi. Rumah itu rumah tingkat, 2 tingkat besar. Dan rumah itu tidak ditinggal untuk pribadi, tapi dipakai untuk kantor. Dipakai untuk kantor di dalam lingkungan perumahan kita. Nah, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah saya, mungkin karyawan yang bertanggung jawab untuk kantor ini lupa mematikan lampu garasi yang tembus sampai ke halamannya. Lupa mematikan lampu itu. Dia udah pulang kampung, otomatis lupa matikan. Nah saudara, waktu malam pengerupukan itu kan masih terang, nggak jadi masalah lampu. Besoknya baru penyepian, siang itu sepanjang hari nggak ada satu orang pun yang lalu lalang ke jalan raya, nggak ada satu pun orang melakukan aktivitas di luar rumah, hanya di dalam rumah. Palingnya di lingkungan situ aja jalan duduk. Kemudian malamnya kan tuh malam penyepian. Nah waktu malam penyepian itu tiba-tiba semua sudah menjadi gelap. Waktu saya melihat seperti ada cahaya terang, dari mana ini? Kemudian waktu saya melihat, ternyata rumah tingkat di depan saya itu, sebelah rumah itu lampu garasi dan taman itu hidup, saudara. Akhirnya saya keluar. Saya berusaha bagaimana cara untuk mematikan lampu tersebut. Namun saya gak berani, mau lompat pagar nanti dipikir saya melakukan suatu kejahatan, mencuri dan sebagainya. Gak berani, saya biarkan aja. Nah, jadi sepanjang malam lampu itu hidup, menarik perhatian di lingkungan kita. Karena satu-satunya cahaya terang di situ, di rumah itu. Menarik perhatian, saudara. Menarik perhatian. Nah, inilah terang itu menarik perhatian di saat kegelapan, di saat di tempat yang gelap. Saya pernah satu kali, kira-kira usia saya 19 atau 20 tahun pada saat itu, masih usia 19-20 tahun, saya kerja di salah satu proyek kayu. Ada tetangga saya, ya kan, dia punya proyek kayu di hutan, penebangan kayu, tapi bangkrut. Tapi masih ada sisa-sisa kayu yang harus diambil, dikumpulkan, dijual lagi sehingga mendapatkan uang untuk kehidupan dia. Akhirnya dia minta tolong sama saya, sama tetangga saya juga, teman baik saya. Akhirnya untuk kami kerja sama dia untuk mengeluarkan kayu-kayu balok-balok yang ukuran 88, 87 mungkin, atau berapa saya nggak tahu ukurannya, lupa. Ngambil dari dalam hutan. Nah, waktu perjalanan untuk ke proyek kayu ini nggak dekat, saudara. Perjalanan cukup jauh. Menggunakan bis atau kendaraan umum sampai ke salah satu daerah, kemudian itu turun, kita naik yang namanya perahu motor. Nah, perahu motor ini akan membawa kita perjalanan menyusuri kali-kali yang ada di Kalimantan. Itu kira-kira 1-2 jam baru sampai ke tempat lokasi penebangan pohon di tengah hutan. Nah, saat itu kami sudah disiapkan untuk makannya, minumnya, rokoknya, masih ngerokok dulu kan, masih bujangan, masih belum kenal Tuhan. Kemudian semua, kopinya semua sudah disiapkan, tehnya semua sudah siapkan. Tapi yang bekerja cuma saya berdua, saya dan teman saya ini, tetangga. Kemudian kami kerja. Waktu kami datang, kami siap-siap, beres-beres, kemudian kami kerja, masuk ke dalam hutan, ada rel kereta api. Terus ada troli kereta apinya juga untuk mengangkut balok-balok ini. Jadi kita saling dorong gantian. Kalau capek, gantian lagi dorong, ikut. Sampai di tengah hutan, batas dari rel itu selesai, baru kita ngambil kayu, kita harus tarik. Kita tarik balok itu, kemudian kita taruh di atas troli yang di atas rel ini, kita taruh, ikat, kemudian kita dorong lagi, bawa sampai ke pinggir kali, kemudian kita buang di pinggir kali, ya kan, dikumpulkan untuk nanti ada tongkang yang besar untuk mengambil kayu-kayu ini. Jadi tugas saya dan teman saya itu hanya ngambil, mengumpulkan aja. Nah, waktu kita bekerja mulai pagi jam 6:30 atau jam 7 sampai jam 4, paling lambat setengah 5. Kenapa? Saya mau katakan kenapa? Karena kalau kita liwat dari jam setengah 5, belum nanti kita setelah bekerja atau beres-beres terus harus masak, mandi dan sebagainya untuk persiapan tidur. Kenapa? Karena begitu jam 6:30 atau jam 7 malam kita sudah harus istirahat tidur. Dan waktu kita istirahat tidur tidak ada satu lampu pun yang kita hidupkan, khususnya pelita, pada saat itu pakai pelita. Enggak yang namanya pakai
pakai lampu listrik. Belum ada dalam hutan, nggak ada listrik. Jadi pakai pelita, pakai lampu minyak. Bukan lampu Petromax yang dipompa tuh, zaman dulu juga bukan, tapi pakai lampu minyak, pelita, dia bilang gitu. Nah, dan ini boleh hidup ini sampai kira-kira jam 6:30 atau jam 7. Udah, kan itu udah mulai gelap. Mengapa kita tidak boleh menghidupkan lampu? Ini yang tetangga yang minta tolong kita, ini yang bos ini yang bangun ini minta tolong kita, itu dia mengatakan jangan menghidupkan lampu. Sekecil apapun harus mati lampu, jam 7 paling lambat sudah mati, nggak boleh, harus istirahat tidur aja. Ya paling setelah jam 7 kita matiin, ya kita paling ngobrol-ngobrol sedikit sambil ngerokok, tapi kita nggak berani terlalu menyolok juga dalam berbicara, ribut dan sebagainya. Kenapa? Karena saat itu kalau misalnya seandainya lampu pelita kami hidupkan di dalam rumah tempat kami, base campnya kami, maka itu akan menarik perhatian. Buat siapa? Buat binatang liar, binatang buas, hewan-hewan liar buas yang ada di hutan Kalimantan saat itu. Itu akan membahayakan hidup kami, membahayakan nyawa kami. Makanya tidak boleh menghidupkan lampu. Nah, artinya dari cerita saya ini, kesaksian saya ini berarti apa? Bahwa terang itu akan menarik perhatian. Hari raya Nyepi, semua pada mati lampu, tiba-tiba satu lampu hidup, akan menarik perhatian semua orang. Sama di dalam hutan saya bekerja, lampu tidak boleh hidup. Kenapa? Waktu saya hidupkan, maka akan menarik perhatian juga, bukan manusia tapi binatang buas, binatang liar di tengah hutan. Itu akan membahayakan kami, sangat menarik perhatian. Nah, saya mau katakan bahwa terang itu menarik perhatian. Makanya dari itu sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua haruslah menjadi terang, karena kita adalah anak-anak terang. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Kita harus memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita dengan cara hidup yang berbeda, dengan cara hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal tidak kompromi dengan tindakan-tindakan dosa, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan kompromi. Dengan cara apa lagi? Dengan cara menjaga kekudusan hidup kita. Kita perlu menjaga kekudusan hidup kita. Kita melihat sekarang tayangan-tayangan di media sosial ini yang berbau pornografi, yang dengan satu jari kita dapat mencari apa yang kita inginkan, yang hal-hal yang berbau pornografi itu sangat mudah. Nah, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Bahkan tuh anak-anak muda, saya mau katakan, orang-orang muda yang ada dalam berpacaran pun, engkau harus menjaga kekudusan hidupmu. Kalau kita melihat cara berpacaran sekarang udah kacau, sudah tidak benar, yang betul-betul tidak memperhatikan nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya orang yang tidak percaya, orang yang percaya pun, anak-anak Tuhan mengatakan orang percaya juga, dalam berpacaran, gaya berpacaran pun sudah tidak menjaga kekudusan hidup. Ini kita harus menjaga kekudusan hidup. Cara berpacaran, buka baju, maaf saya bilang, terus selfie foto kirim ke pacarnya. Ini kan bahaya. Perselingkuhan, selingkuh, buka tanpa busana, kirim kepada selingkuhannya. Ini udah gak bener. Jangan kompromi dengan dosa, dan jaga kekudusan hidup. Di dalam berpacaran pun harus jaga yang namanya kekudusan hidupmu di dalam berpacaran. Kangen aku kirimkan foto kamu, main buka-buka, kirim foto, kirim. Ini bahaya. Ini terjadi. Ini di dunia nyata, dan ini ada. Bukan berarti saudara bilang, wah berarti Pak Pendeta sering buka nih, sering ngeliatin. Enggak, tapi saya tahu. Saya dapat informasi. Sekilas pun saya dapat tahu dari teman-teman seperti apa. Saya punya satu klub motor, teman saya itu, di dalam WhatsApp grupnya. Mereka sering kali menampilkan itu, mengatakan bahwa begini. Saya tahu dari situ semua. Dan saya juga harus tahu sebagai hamba Tuhan, saya harus belajar. Saya harus melihat. Yang penting tidak timbul keinginan hati dan pikiran saya yang membuat saya akhirnya merusak hidup saya. Dan saya tetap harus menjaga kekudusan hidup saya. Mata saya, pikiran saya, hati saya harus jaga. Saya mengajak kepada orang-orang muda, berpacaran harus jaga kekudusan hidup dalam berpacaran. Hati-hati. Tidak kompromi aja dengan dosa, kemudian menjaga kekudusan hidup, tetapi kita juga harus berbeda dalam apa? Dalam hal bekerja, kita harus jujur dalam bekerja. Bekerja harus dengan rajin, harus bekerja dengan benar. Jangan ikut-ikutan nilep uang, nilep waktu.
artinya korupsi uang, korupsi waktu. Jangan ikut-ikutan dengan orang dunia yang ada. Tapi kita harus berbeda menjadi terang. Mereka boleh nilep uang, nota misalnya 300.000 dinaikkan jadi 400.000, terserah. Tapi waktu kita berikan tawaran, saya tidak mau. Saya pernah satu kali membeli salah satu alat buat gereja untuk peralatan musik. Kemudian harganya sekitar 1.900.000, ditawar jadi 1.750.000 kalau nggak salah saya. Kemudian dapat deal, saya beli 2. Terus Pak, notanya mau dibikin tetap 1.900.000. Oh no, saya bilang gitu. Ini untuk gereja, ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak mau lakukan, walaupun bukan pekerjaan Tuhan, saya nggak mau lakukan. Saya bilang harus sesuai tulis dengan harga yang sekarang yang didapat setelah diskon. Saya bilang gitu, saudara. Sama, saya beli lampu gereja itu kalau salah lampu tembak itu sama seperti itu juga ditawarin. Oh ternyata memang sudah biasa gaya dunia seperti itu. Dikasih nota kosong, saya bilang enggak, isi. Harus isi. Berapa Pak isi angkanya? Isi sesuai dengan yang saya beli sekarang dengan diskonnya. Harus isi seperti itu. Saya nggak mau. Harus jujur, saudara. Mungkin manusia tidak melihat, bos saudara tidak tahu, tapi Tuhan melihat apa yang saudara lakukan berbuat. Makanya saudara harus jadi terang, jujur. Di dalam bekerja jangan suka nilep-nilep uang. Gak apa-apa lah 50.000, gak apa-apa lah 25.000 udah jadi masalah. Hei, 25.000, 50.000 udah jadi masalah, tetap aja jadi masalah bagi Tuhan. Jadi jangan pernah nilep uang. Kita harus berbeda, amin. Harus berbeda. Sama, jangan suka kerja tuh malas nilep-nilep waktu. Saya pernah beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang atau 2 bulan yang lalu, saya pernah khotbah. Yang saya ceritakan itu masuk perumahan saya, banyak pohon-pohon kan, enak lah, jadi adem. Untuk orang istirahat tuh memang enak. Nah di situ seringkali berjejer tuh truk-truk yang box itu, atau mobil-mobil carry yang box juga berjejer mereka. Mulai setengah 12, jam 12 ada yang setengah 1 datang mereka, udah ngobrol-ngobrol, habis makan ngobrol, terus main HP, tidur. Kemudian nanti setelah kira-kira jam setengah 4, jam 4 baru mereka cuma satu-satu kabur, pergi lagi ke tempat pekerjaan. Itu namanya nilep waktu. Jam istirahat 1 jam, mereka bisa pakai 3 sampai 4 jam istirahat. Bayangkan saudara, itu nggak benar. Bahkan yang parahnya saya lihat salah satunya adalah orang Kristen. Saya kenal, tahu orang itu. Kalau udah masuk jam 11 atau 12 ada dia nongkrong, nanti mulai jam 2, setengah 3 baru dia keluar lagi bawa pekerjaannya. Ini nilep waktu, nggak benar ini. Nah kita harus berbeda sebagai anak-anak terang. Kita harus berbeda di dalam segala hal, dalam bekerja. Ya kan, kita harus jujur dalam waktu itu, kita harus jujur semuanya. Dalam hal keuangan kita harus jujur, harus benar. Amin. Nah saat kita memancarkan terang, maka dikatakan hidup kita itu akan menjadi perhatian bagi dunia ini, menjadi perhatian bagi lingkungan, menjadi perhatian bagi orang-orang yang ada sekeliling kita, karena kita berbeda. Terang itu berbeda, terang itu gak bisa menyatu dengan gelap, gak bisa. Oleh karena itu, marilah kita memancarkan terang Kristus melalui hidup kita kepada dunia yang gelap ini. Karena kita adalah anak-anak terang. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya, kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan mendorong kita. Fungsi kita sebagai anak-anak terang harus menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan, yang membutuhkan terang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kitalah fungsinya sebagai anak-anak terang untuk menerangi dunia di mana kita berada. Tempat pekerjaan kita, tempat kita bergaul, kita harus menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan dengan sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Amin. Jadilah terang. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa fungsi kami sebagai anak-anak terang harus menjadi terang dan berdampak bagi lingkungan, bahkan bagi dunia ini dimanapun kami berada. Di tempat kami bekerja, di tempat kami bergaul, kami harus menjadi terang. Dengan terang itu kami boleh dapat menerangi kegelapan. Dengan sikap, tindakan, perbuatan kami, perkataan kami yang mencerminkan bahwa terang Kristus ada dalam diri kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, fungsi kami sebagai anak-anak terang hanya untuk menjadi terang bagi dunia gelap ini.
Sekali lagi Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan firman-Mu ini boleh menguatkan kami, dan firman-Mu ini boleh membimbing kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa sekali lagi buat setiap kami, setiap yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali pada hari ini, fungsi sebagai anak-anak terang untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan kemudian kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus yang sudah mati dan sekali salib bagi kami, untuk kami hidup lebih baik lagi, untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami hidup mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Lagi berkati setiap kami, dan ampuni setiap pelanggaran salah dosa kami, kuduskan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari siapkan roti dan anggur, atau roti dan Fanta, Coca-Cola yang Bapak Ibu siapkan di rumah masing-masing. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah yang dilimpahkan atas hidup kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan pada hari ini, dan ketika kami makan roti dan minum anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, ajarkan kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus, buat kasih Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih, dan kami akan memakan roti ini, kuduskan, sucikan, dan layakkan kami untuk makannya. Ketika kami makan roti ini, kami memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, dan roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami, bagi gerejanya, untuk kami boleh dipersatukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama Bapak Ibu angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua, yang sudah membayar kita lunas, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tapi melainkan milik Kristus, dan kita harus hargai semuanya itu. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, di mana kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan dan kami boleh dilayakkan untuk menerima perjamuan ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa hidup kami bukan menjadi milik kami, tetapi milik Kristus, dan tubuh kami biarlah kami persembahkan hanya untuk Kristus. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kami, dan Tuhan sudah membayarnya lunas di atas kayu salib. Dengan darah Kristus kami sudah ditebus, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus. Bukan milik lagi dari si jahat, tetapi milik Kristus. Oleh karena itu biarlah kami boleh menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang sudah menebus kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Naikkan rasa syukur dan terima kasih saudara buat kasih dan pengorbanannya bagi saudara kepada Tuhan. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih
buat kasih Bapa yang begitu besar, yang sudah merelakan putra Bapa yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, ganti kami. Harusnya kami yang mati binasa, tetapi digantikan oleh Yesus agar kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu ajarkan kami Tuhan untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami, pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk menghargainya Tuhan. Dengan semakin hari kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi sesama kami, bahkan bagi dunia ini yang membutuhkan terang Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hati kami, pikiran kami bila senantiasa tertuju dan terarahnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita membesar bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan pagi hari ini bagi kami. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sama-sama mari kita memuji Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa, dan kita akan akhiri juga di dalam doa dan berkat. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat seluruh rangkaian ibadah yang kami laksanakan pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah tolong, dan Roh Kudus boleh bekerja melalui ibadah kami pada hari ini, memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat yang baru bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan, hidup kami ke depan. Oleh karena itu kami sekali lagi bersyukur dan terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama kami bersyukur. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami dengan doa berkat, kami akan berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong lalukan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 ini, sehingga dengan berlalunya COVID ini Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, seperti semula, beribadah dan bekerja, bahkan sekolah Tuhan, di tempat seperti bagaimana kami laksanakan seperti biasanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong lalukan wabah ini dari bangsa dan negara kami, dan Tuhan angkat dari muka bumi ini Tuhan. Dengan cara Tuhan tolong juga Tuhan berikan hikmat kepada ahli-ahli tim kedokteran yang ada, khususnya di WHO, yang mereka, para ilmuwan ini berusaha untuk dapat menemukan vaksin daripada COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, kemampuan agar mereka menemukan vaksin yang tepat, yang betul-betul dapat mengatasi menyebarnya wabah ini Tuhan, yang sedang melanda bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan kami berdoa buat pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, jajarannya, kepala-kepala daerah, aparat keamanan, bahkan para tim medis. Mari Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, memberkati mereka dengan hikmat yang dari surga turun atas mereka, sehingga mereka dapat mengatasi wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, bahkan kesehatan menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat kami sebagai bangsa, sebagai warga negara Tuhan yang ada. Biarlah kami menjadi sebagai warga negara yang taat dan patuh atas himbauan pemerintah, untuk kami dapat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berikan kami yaitu hati yang mau taat dan mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya hamba berdoa juga Tuhan buat 1 minggu ke depan, di mana di bulan yang baru yang kami masukin, bulan Agustus ini, kami percaya bahwa berkat yang baru juga turun atas setiap kehidupan kami, umat Tuhan. Dan hamba berdoa, bahkan yang menyaksikan tayang ini, jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan, Tuhan memberkati sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ini. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita, berkati dengan perlindungan yang ilahi daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia mengganggu lepasan dalam nama Yesus. Tapi tutup bungkusan kuasa darah anak domba Allah, malaikat Allah yang terus Tuhan kirimkan memagari, membentengi, dan tiang-tiang api menyertai dalam setiap langkah kehidupan umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sepanjang 1 minggu ini apa yang dilakukan kerjakan, Tuhan membuat maju, Tuhan membuat berhasil, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan pada akhirnya saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara pada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Nantikan ibadah online di minggu yang akan datang. Shalom.